Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil berkumpul atau sarapan pagi dengan keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa Anda untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa pemirsa Anda ini pemirsa bahwa pelanggaran kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda. Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah ini pemirsa, antara AHY atau AHER ya, Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahmad Heriawan. Hitung-hitung calon wakil presiden untuk dampingi Anies Rashid Baswedan. Ini pemirsa dianggap punya jejak bagus di Jawa Barat. Kemudian ini pemirsa perolehan kursi di DPR RI juga silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Ya, perolehan suara 9 partai politik yang lolos ke Senayan di pemilu 2019 yang lalu. Ya, kemudian ini pemirsa, pria asal Cirebon dibawa ke jaksa. Dibawa ke jaksa ya. Kemudian tersangka dugaan penipuan, berkasnya dinyatakan lengkap ya. Kemudian masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, Ridwan Kamil bisa dampingi Ganjar Pranowo ya. Kemudian ini pemirsa, ranking Sunak, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Dari media visit Ketua Umum DPP KNPI ke Geraha Pena Radar Cirebon, bincang kepengurusan yang sah hingga ke Pilpres di tahun 2024. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dan ini pemirsa, masih di koran Radar Cirebon hari ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya. 5 kelurahan rawan bencana diterapkan tanggap bencana, warga dibekali kesiapsiagaan. Kemudian Zafia Sukurmad, minuman sehat kaya khasiat ya. Cirebon Runner peringati Anniversary yang ke-7, itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. Revisi RT/RW mustahil di tahun 2022. Ada pernyataan dari Sekda, Sekretaris Daerah. Banyak catatan yang harus diselesaikan. Kemudian belum setahun bendungan karet sudah rusak. Ya. Janjikan bonus 100 juta untuk atlet peraih emas. Ya. Kirimkan 409 atlet berlaga di 32 cabang olahraga. Jalan provinsi terancam terputus. Tanggul Sungai Cisanggarung kembali longsor. Itu pemirsa. Kemudian Panwascam dilantik, Bawaslu minta jaga marwah. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Ya, verifikasi faktual anggota mencapai 75%. KPU Kota Cirebon masih fokus
3 kecamatan ya. Kemudian berkas perkara Rional Suryanto P21. KNPI belum tentukan dukungan untuk calon presiden. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan posisi FKKC ini pemirsa di pemilu 2024 yang akan datang nih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC ini pemirsa tidak terelakkan lagi di setiap ajang demokrasi 5 tahunan ini. Ini pemirsa terkadang suaranya diperebutkan. Nah, ini pemirsa ya, baik di ajang demokrasi seperti Pilpres, kemudian juga pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilu legislatif, terkadang tarik-menarik di antara forum ya, dalam hal ini pemirsa tidak bisa dihindari. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon, yaitu Mama Kuwu Muali. Selamat pagi, Mama Kuwu Muali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mama Kuwu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Mama Kuwu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mama Kuwu, nah ini pemirsa ada Sarofik Tawangsari. Ya, ada Mama Kuwu Sarofik ya, Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari ya. Ya, selamat pagi Mama Kuwu Sarofik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mama Kuwu? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa berinteraktif langsung di 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, atau Anda ingin berpendapat, silakan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Mama Kuwu Muali dulu nih, sebagai Ketua FKKC nih. Mama Kuwu, ini jelang pemilu 2024 tentunya sudah banyak nih ya calon, terutama DPR RI, kemudian juga calon-calon yang digadang-gadang akan di pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Mama Kuwu, bagaimana nih FKKC posisinya di mana di jelang pemilu 2024 yang akan datang nih? Silakan Mama Kuwu Muali. Ya, terima kasih ke Kang Rifai. Alhamdulillah kalau FKKC untuk sementara ini masih tetap solid. Rasa kebersamaan itu tinggi, dan mudah-mudahan FKKC atau KUKU se-Kabupaten Cirebon itu tidak terkontaminasi dengan politik-politik apapun juga. Karena bagaimanapun juga Kuwu itu disipili oleh politik, tetapi jangan sampai terlalu dalam terjun ke politik. Oh gitu ya. Walaupun Kuwu sendiri adalah jabatan politik, Jabatan Mama Kuwu politik, kan. iya. Jadi tetap FKKC selama ini atau mungkin sudah ada kubu-kubu Mama Kuwu Muali priben ki anu kita ke Pilpres atau di apa? Enggak, ada enggak Mama Kuwu? Ada saja sih ada. pasti, karena FKKC itu dianggap mungkin seksi. Iya, ibarat gadis cantik ini pasti banyak yang mendekat kan? Iya kan? Karena ini posisi Kuwu juga di desa itu strategis, bisa sangat, karena sangat punya RT RW gitu kan, untuk mobilisasi mesin politik gitu kan di tingkat desa. Dan hingga saat ini konsultasi dari Kuwu bagaimana Mama Kuwu? Alhamdulillah, saya sering sekali mengingatkan ke teman-teman bahwa kita tetap menjunjung rasa kebersamaan yang tinggi. Jangan gampang kita itu diiming-iming oleh kepentingan sesaat yang tidak berakibat kemaslahatan bagi masyarakat dan Kuwu Kabupaten Cirebon ini. Iya, terutama kan misalnya di DPR RI ya. Stok dukung saya misalnya. Nanti kalau ada bantuan-bantuan saya kasih, kan biasanya begitu. Iya, pasti. Kalau pengen sesuatu pasti ngimimi sesuatu pasti. Iya. Ada keinginan. Itu tuh pasti ya. Pasti. Jadi tetap FKKC tetap pada rel ya Mama Kuwu. Ya, saya ke Mama Kuwu Rofik nih. Mama Kuwu Rofik, ini bagaimana untuk di timur nih berkaitan dengan
jelang pemilu 2024 ini. Silakan Mamaku Rafiq. Iya. Jelang 2024 tentunya kan udah Mamaku jadi tim sukses saja atau bagaimana, atau kan Mamaku punya RT RW nih, punya perangkat desa, mereka juga punya keluarga, ini bisa diarahkan, punya lembaga juga di desa. Mamaku. Ya, terima kasih Kang Rifai atas waktunya. Ya, tidak jauh beda dengan wilayah yang lain. Di timur juga ya yang sudah merapat ya calon dewan atau calon Ya, pasti bupati ya. pasti ada. Ya, cuma seperti biasa kami sih sebagai pemerintah desa memberikan keleluasaan kepada warga kami, silahkan memilih. Tidak kami menekan, tidak Jadi tidak kami- memobilisasi? Tidak. Tidak, cuma mengarahkan saja bahwa harus datang nanti di pemilu gitu aja. Oh, di TPS gitu ya. Pak Kubu, siapa yang dipilih oleh saya nih misalnya sebagai warga? Pak Kubu nanti bilangnya bagaimana? Ya kalau saya sih memberikan referensi saja, Oh. minimal yang kenal. Kalau yang tidak kenal kan berarti Ya. Itu untuk DPR kabupaten kan? Iya. Ya DPRD kabupaten. Nah, misalnya untuk pilpres atau pilgub atau bupati itu pasti masyarakat kan bingung. Kan salah satu menjadi opinion leader adalah Pak Kuwu kan. Biasanya kan pasti nanya nih Pak Kuwu. Iya. Kita kemana nih? Biasanya begitu Pak Kuwu. ya tapi kalau untuk pilpres kayaknya masyarakat sudah pada tahu karena figur calon presiden dan wakil presiden sudah pada kenal. Tapi biasanya kalau untuk figur calon bupati atau wakil bupati belum pada kenal. Iya, termasuk tuh pilihan Iya. gubernur ya. Iya. Jadi ya paling memberikan arahan saja karena masing-masing tim kan tim daripada calon sudah bergerak. Pasti ya, Mamaku. Nah, jadi FKKC sendiri bagaimana menyikapi hal ini nih, Mamaku Rafiq? FKKC selama ini masih solid dan kebersamaan masih terus dijaga dan selalu ada komunikasi dan konsultasi kami dari para kubu baik kepada pengurus terutama kepada ketua. Walaupun saya jauh di sana juga tetap Di paling ujung ini komunikasi. Tawang Sari Iya. ini ya. Tetap Deket komunikasi laut dan ini. konsultasi Iya. sih. Oh iya tetap ya, Iya. tetap solid hingga saat ini, tapi belum memberi dukungan ke siapa-siapa gitu ya. Tidak ada. Oh, gitu ya. Oke, tahan dulu ya Mamaku Rafiq dan Mamaku Muali. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa di line telepon 0231 4821 38, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan ya berkaitan dengan posisi FKKC di pemilu 2024, FKKC dan pemilu 2024. Itu pemirsa topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Dan saya ke Mamaku Muali kembali nih. Mamaku, pastinya nih Mamaku FKKC atau ke Mamaku sendiri nih pastinya kan sudah ada yang mengajak pertemuan ya kan, godaan-godaan itu tentunya pasti ada nih Mamaku. Iya. Iya kan, terutama Iya, pasti. dari tim SES ya, Iya. tim sukses baik dari presiden, kemudian juga gubernur, bupati dan DPR RI. Pastinya pasti ada nih Mamaku. Iya. Iya, ya pasti. kemudian dari BPMPD sendiri ya, Dinas Pemberdayaan DPMD sendiri, apakah sudah ada arahan atau bagaimana nih Mamaku berkaitan dengan jelang tahun politik di 2024 ini, Mamaku? Iya. Kalau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ya, BPM. sedikit pun tidak pernah mengikut campur tentang kait-kaitan politik itu. Jadi tidak ada arahan, tidak ada istilahnya petunjuk terkait dengan baik itu pemilihan DPRD, provinsi, kabupaten dan pusat sampai ke arah-arah pilkada juga tidak pernah mengarahkan begitu. Tidak pernah. Termasuk dari tim ses calon presiden tentunya ya. Iya. Tidak pernah gitu ya. Nah, kemudian Mamaku kan di Pesta Demokrasi Kabupaten Cirebon FKKC juga pernah waktu itu memiliki calon ya. Apakah di tahun 2024 juga sama nantinya ingin seperti itu? Karena ini kesempatan bagi kuku ikut Pesta Demokrasi kan Mamaku. Alasannya kan begitu. Iya, apa Mamaku sudah berpikir sejauh itu Mamaku? Iya.
Kalau setiap warga masyarakat punya hak untuk berdemokrasi. Iya, punya hak dipilih Ya, dan memilih iya. juga ya, Mamaku. Terkait dengan kuku Kabupaten Cirebon yang dinaungi oleh Forum Komunikasi Cirebon, Ku Cirebon Iya. FKKC. saya berharap jangan sampai gampang tergiur, apalagi punya niat tujuan untuk maju ke pilkada misalnya. Tetapi hal itu sebenarnya sih sah-sah saja. Tetapi menurut pandangan saya, karena FKKC itu kalau kita berbicara secara politik sampai daerah atau sampai nasional itu belum mampu. Belum mampu kalau menurut pandangan saya sih. Karena, iya. Jadi kalau secara moral kita mendukung misalnya salah satu kandidat, itu juga sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Tetapi harapan saya sih jangan sampai adanya suatu demokrasi di daerah atau sampai di pusat atau di provinsi itu bisa mengakibatkan memecah belah kubu Kabupaten Cirebon. Saya tidak mengharapkan itu. Pokoknya Mamaku Mali tidak ingin dan juga Mamaku Rofik tidak ingin bahwa FKKC ini terlalu dalam keseret-seret ke dunia politik praktis, maksudnya begitu ya. Ya, silakan Mamaku Rofik dilengkapi apa yang tadi disampaikan Mamaku Mali. Silakan berkaitan dengan posisi FKKC itu yang tidak ingin kecebur terlalu jauh di dunia politik. Pendapat Anda, Mamaku? Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh ketua memang harus begitu, karena bagaimanapun juga FKKC adalah wadah kita, organisasi kita yang tidak mau ikut campur dan tidak mau dicampuri oleh orang lain ataupun oleh pihak lain, sehingga nanti bisa merubah atau bisa mempengaruhi arah kebijakan daripada apa yang diinginkan oleh kami sebagai pemerintah desa. Karena selama ini apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan dari desa kadang belum terpenuhi oleh pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Jadi kami ingin berdiri sendiri sebagai kekuatan yang tentu saja untuk membawa dan untuk menampung aspirasi daripada rekan-rekan kubu untuk disampaikan kepada pemerintah. Oke. Dan Mamaku Rofik ya, di tingkatan FKKC sendiri, apakah hal ini juga sudah dibahas berkaitan jika memang misalnya ada kubu yang terjun ke gelanggang politik gitu misalnya, atau menjadi tim ses, itu dibahas belum? Atau kita sepakat bahwa FKKC tetap pada relnya saja gitu di tingkatan FKKC? Untuk sementara ini belum dibahas. Belum dibahas. Dan saya yakin kalaupun ada nanti yang menyampaikan itu, nanti juga ketua pasti memusyawarahkan hal tersebut dengan minimal dengan para pengurus dan koordinator FKKC kecamatan Ya. Tapi memang ini ada rencana untuk dibahas gitu berkaitan dengan ini, Mamaku Rofik, karena ini khawatirnya kan FKKC belum memberikan keputusan, ada beberapa kubu yang sudah kesana kemari gitu, maksudnya begitu, Mamaku Rofik. Ya, untuk hal itu kebijakannya diserahkan kepada ketua. Oke ya. Bagaimana nih Mamaku Muali berkaitan yang tadi saya tanyakan ke Mamaku Rofik, apakah juga nanti segera akan dibahas terutama nih di jelang tahun politik ini, Mamaku Muali? Kalau pembahasan itu pasti ada. Tetapi pembahasan itu juga melihat kadar tensi politiknya sampai sejauh mana gitu. Kalau masih biasa-biasa selandai ya nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Iya, kalau sudah tensinya naik, grafiknya naik nih. Nah, kita kan bagaimanapun juga harus menyelamatkan marwah kubu. Iya. Kalau toh kita ada FKKC terus kubu dibuat liar, itu asumsinya kan kurang baik juga nanti di depan di mata masyarakat apa. Insya Allah kalau untuk menghadapi tahun-tahun politik kita FKKC tetap satu bersepakat tidak akan terlalu dalam ikut-ikut
terhadap politik. Mm-mm. Karena bolanya panas itu politik. Oh iya. Panas sekali nanti. Iya, dan apakah juga kan pasti ada nih Mama Kuwu misalnya iming-iming ya. Iya. Nanti jabatannya ditambah Mama Kuwu Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, kemudian juga nanti kalau ada program nanti juga lebih diutamakan ke kuwu-kuwu gitu. Bagaimana gitu Mama Kuwu? Iya. Bahkan pastinya ada nih yang mendekat itu kan. Iya. Yang mendekat ke FKKC tentunya nih Mama Kuwu. Ya kalau ada tujuan pasti itu hal yang lumrah kalau ada iming-iming itu pasti punya tujuan pasti iming-iming. Tetapi saya sih tetap berpesan ke calon-calon pemimpin daerah ke depan. Satu, kemaslahatan masyarakat, dan yang kedua, yang terbaik buat kita sebagai kuwu Kabupaten Cirebon. Itu. Terus kalau menurut pandangan saya sih pemimpin daerah ke depan tuh sedikit agak berat. Apa yang menjadi agak berat? Ada reaksi di Cirebon Timur. Iya, tentang PR besar itu. Iya, tentang pemekaran itu Iya, ya. kalau dibiarkan istilahnya dengan terus-menerus, itu kan tadi kan bisa dimungkinkan Cirebon akan ada pemekaran Cirebon. Iya, kaitan juga dengan Provinsi Cirebon juga gitu ya. Bagaimana mensikapi itu. Nah, kembali saya ke Mama Kuwu Rafiq nih, Mama Kuwu Rafiq. Berkaitan dengan politik tentunya ini pasti nih ya. Karena 2023 sebentar lagi, jelang 2024 kan, ini sudah tahun politik, nah hingar-bingar politik di mana-mana pasti jadi perbincangan di kedai kopi, kemudian di warung-warung, pokoknya pastilah. Melekan bengi pasti ngobrolnya tentang politik nih ya. Pesan apa sih Mama Kuwu Rafiq, Mama Kuwu Rafiq sebagai saksi politik dan ideologi di Forum Komunikasi Kuwu Cirebon berkaitan dengan yang tadi Mama Kuwu Muali itu ya. Karena yang tadi disampaikan bahwa ke depan siapapun nih ya, baik di Jawa Barat, di Kabupaten Cirebon ini pastinya akan berat nih ya, karena aspirasi-aspirasi masyarakat itu. Mama Kuwu Rafiq. Ya, terima kasih. Jadi saran saya silahkan berpolitik tapi jangan memecah belah daripada kebersamaan, dan apalagi kami di desa hidupnya berdampingan, jangan sampai memecah karena belah. Bersentuhan langsung kalau kuwu dengan masyarakat kan. Jangan sampai memecah belah kerukunan kami, warga kami di desa. Jadi untuk nanti menjelang pilkada atau pilpres, ya kami juga sebagai pemerintah desa menjaga saja apa yang disampaikan atau langkah apa daripada tim sukses itu, kalaupun bisa menimbulkan keributan atau mengganggu ketertiban atau mengganggu kondusivitas daripada warga kami, maka kami pemerintah desa tentu saja nanti bertindak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, karena posisi kuwu ini bersentuhan langsung ya dengan masyarakat. Ini kondisinya Mama Kuwu Muali mungkin menghindari yang tadi disebutkan oleh Mama Kuwu Rafiq itu sangat, ya karena pasti dampaknya kan tetap ke bawah ya, karena desa adalah unit pemerintahan yang paling bawah ya di negara kita, itu pasti akan kena imbas nantinya. Maka dari itu yang tadi disampaikan Mama Kuwu Muali ya dari FKKC itu bahwa tetap misalnya ada kuwu yang misalnya dalam tanda petik nih ya jadi tim ses calon baik DPR RI, bupati ataupun gubernur, pilpres, ini tetap jangan terlalu dalam, maksudnya begitu ya Mama Kuwu Rafiq. Jadi tetap menjaga marwah ya, marwah kuwu itu yang melayani masyarakat selama 24 jam, maksudnya begitu Mama Kuwu Rafiq ya. Dan Mama Kuwu Rafiq, kalau dari caleg DPRD Kabupaten Cirebon sendiri itu sudah ada juga yang mulai merapat gitu, mendekat gitu. Sementara ini sih belum ada, kan belum masih jauh. Baru pendaftaran, jadi mungkin masih ya paling kalau sekedar ngobrol ya ngobrol biasa saja. Baik. Oke, tahan dulu nih Mama Kuwu Rafiq dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, segmen terakhir, saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraksi langsung. Ada 2 WhatsApp yang masuk nih, Mamaku ya. Nah, ada pemirsa yang coba bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Selamat pagi Mas Api. Ya, selamat pagi. Mamaku Muali juga. Ya, selamat Mamaku pagi. Losari ini. Ya, selamat pagi. Ya, Kang dengan Rusli Mas Api. Kang Rusli, di mana nih Kang Rusli? Masih di rumah di Jalan Saleh Mas Api. Di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Iya. Tapi kadang nih duku kepedakan nih. Oh. Mangga Kang Rusli. Iya, jadi mengamati pembicaraan dari awal tadi ya. Saya rasa udah bagus ya. Bahwa anak cucu Mbah Usangkan ini artinya sudah netral. Oh, netralitas ya. Artinya akan memberi perlindungan kepada semuanya. Kan begitu, istilahnya tidak tertarik ke A, tidak tertarik ke B, tidak tertarik ke C. Ini sudah tepat nih Mamaku Muali dan Mamaku Losari nih. Mamaku Rofik. Yang penting masyarakat nanti itu artinya walaupun panas, walaupun persaingan begitu ketat ya, ya mudah-mudahan bisa menyejukkan semuanya. Maksudnya netralitas ini harus tetap dijaga. Jelas Harus sih. lah. Netral, jelas netral, Mas Api. Misalnya diseret-seret untuk jadi tim sukses bagaimana? Ya intinya kan ini kan ada forum kubunya istilahnya nih. Saya rasa bila terjadi apa-apa di luar ketentuan, saya kira akan cepat bereaksi mereka-mereka ini. Iya, sekarang kan kita lihat sudah panas nih calon-calon presiden, terutama presiden nanti nih. Ada A, ada B, ada C. Ya, saya kira yakinlah mamaku semuanya ini sekabupaten Cirebon tahu betul. Baik. Apa yang akan terjadi nantinya. Mereka pasti ujung tombak pemersatu masyarakat semuanya, mobil khusus masyarakat desanya masing-masing. Kang Rusli. Iya, itu saja. Terima Mas kasih. Habib, Mamaku Ali, sahabat saya ini, Mamaku sahabat saya ini, Mas Habib. Junior saya ini. Iya, Mamaku. Iya. Mamaku Losari. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti bisa ditanggapi ya. Iya. Ini posisinya katanya sudah tepat untuk yang tadi disampaikan Mamaku Rofik maupun Mamaku Muali ini. Tetap netralitas dan jangan terlalu jauh kecebur ke dunia politik katanya ya. Tetap kemudian ini saya baca dulu 2 WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Kuwu ya, baik dari ketua maupun dari seksi politik dan ideologi, itu mudah-mudahan tetap konsisten katanya ya. Ini menyambung dari Kang Rusli sebetulnya WhatsApp ini ya. Tetap konsisten katanya ya, tetap hingga di tahun 2024. Jangan keseret-seret menjadi tim seks ya, itu dari pemirsa di Pak Bedilan. Mamaku Rofik ya, dari Pak Bedilan, dekat dengan Mamaku Rofik ya. Satu lagi nih, ini WhatsApp juga nih, kalau ini dari pemirsa di berasal dari wilayah barat Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Susukan, ini dari Lubung Kencana ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana dengan Purna Kuwu Mamaku Muali berkaitan dengan di tahun 2024. Apakah ada forum Kuwu ini berkomunikasi dengan forum Purna Kuwu itu ya? Kita harus tetap misalnya seperti apa nih sikapnya dan seterusnya katanya. Terima kasih, ini dari Lubung Kencana. Silakan Mamaku, dari Kang Rusli dulu tadi, Kang Rusli ya. Di Jalan Saleh Kota Cirebon. Insya Allah kalau konsisten katanya. Forum komunikasi Kuwu Cirebon itu tetap komit. Karena kita sebagai Kuwu itu lebih mementingkan masyarakat ya. Tentang kenyamanan, kedamaian masyarakat, kondusivitas juga ya. Kondusivitas juga. Oleh karena itu mangga yang berpolitik ya mangga. Kalau kita sih tetap bahwa Kuwu adalah sebagai
tolak ukur bagi masyarakat. Tetapi kebebasan berpolitik juga harus kita dikasih ruang kepada masyarakat. Tidak bisa kita misalnya menggiring, menggiring, menghalang-halangi. Insya Allah komitmen, insya Allah kalau kita forum KUWU Kabupaten Cirebon tetap komitmen. Kita sering berdiskusi ke teman-teman arah dan tujuan forum KUWU itu kemana, sudah punya planning. Ini pastinya pasti banyak yang menanyakan nih Mama Kumwali, ya kan? Pasti. Iya, ini arahnya kemana nih, kan pasti begitu kan? Iya, pasti. Ya, silakan Mama Kurofik ini menanggapi WhatsApp dari Pak Bedilan tadi. Semoga ini konsisten katanya sampai 2024. Makanya tidak tergoda lah oleh godaan-godaan, apalagi gadis cantiknya ini kan jadi rebutan. Iya, seksi sekali gitu. Silakan Mama Kurofik ya. Ini mudah harapan masyarakat sih semoga konsisten. Ini mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Rusli ya lewat interaktif itu. Silakan. Ya, memang itu harus dilakukan oleh kami untuk menjaga kerukunan dan kondusivitas daripada desa kami. Jadi kalau kita terlalu ikut terjun ke politik langsung, ikut memberikan arahan atau tekanan kepada masyarakat, pastinya nanti menimbulkan kekacauan lah di desa. Iya, pastinya ya, kegaduhan. Karena untuk mempersatukan masyarakat saja habis pilu itu bertahun-tahun. Iya, itu kadang sampai pilihan lagi kan. Iya. Jadi apalagi ditambah ini, waduh ya nambah ruwet. Jadi insya Allah kami tetap konsisten dan tetap menjaga netralitas kami. Walaupun tetap kami punya pribadi, punya hak politik. Iya, punya hak dan punya orang yang dikenal. Jadi kalau sedikit-sedikit ikut, misal memberikan dukungan, ya mungkin itu wajar lah kami sebagai pribadi daripada warga negara Indonesia. Oke, dan Moku tadi dari Lubung Kencana bagaimana itu? Ini sepertinya mantanku juga nih yang WhatsApp itu. FKKC dengan Purnakuwu itu bagaimana katanya? Terkait dengan Purnakuwu itu sebenarnya sih sudah ada wadahnya dari tahun kemarin. Dari forum Purnakuwu Cirebon. Kalau toh misalnya kita masih sering berkomunikasi, alhamdulillah hubungan masih baik. Menjunjung rasa persaudaraan masih kita jaga. Ada hal-hal yang berhubungan dengan Purnakuwu, insya Allah kalau kita FKKC tetap bisa apa yang bisa perlu dibantu, itu intinya sih begitu. Tetap, karena bagaimanapun juga saya sih tetap melihat dia itu orang yang pernah berbuat baik, berbuat kebaikan di desa-desanya, itu untuk patokannya saja. Itu ya. Kalau berkaitan dengan 2024 itu wilayah pribadi masing-masing ya? Iya. Itu ya, ini jawaban dari pemirsa di Lubung Kencana. Ini paling ujung juga nih. Susukan. Iya, Susukan paling ujung, berbatasan dengan Majalengka dan juga dengan Indramayu ya. Kalau di sananya Tawangsari. Tawangsari, pas ya. Iya, paling ujung. Ini satu lagi nih, WhatsApp yang masuk ini dari pemirsa di Jagapura, paling ujung kembali nih ya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Saya ingin menanyakan ke FKKC ya, Forum Komunikasi KUWU Cirebon, apakah nanti di tahun 2024 FKKC juga mencalonkan kembali seperti yang sudah dilakukan di tahun 2013 katanya. Mama Kumwali. Untuk sementara ini saya sering mengingatkan teman-teman, kalau kita terjun sampai ke politik daerah, saya rasa FKKC itu belum mampu. Saya sudah ngomong sering begitu. Karena apa? Politik daerah itu sekupnya bukan di daerah saja, karena ada politisi-politisi nasional yang nanti ikut di dalam kaitan itu. Nah, kita sebagai pejabat yang paling bawah desa, terus coba kita bermain di dalam itu, saya masih kurang yakin. Tetapi itu juga saya memberikan kebebasan ke teman-teman, kalau toh teman-teman itu ingin terjun ke politik, tetapi kita juga harus introspeksi diri, itu saja, bahwa secara otomatis kita jabatanku secara otomatis harus mengundurkan diri. Itu kan prosesnya kan panjang juga. Panjang juga. Iya. Ya. Oke, dan sayang sekali nih Mama Kumwali, Mama Kurofik, saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Mama Kumwali, closing statement,
pesan untuk pemirsa di rumah, singkat saja, silakan Mamaku. Satu, bahwa kita sebagai kubu tetap berkomitmen menjaga netralitas. Saya pesan ke teman-temanku Kabupaten Cirebon, jangan sampai kita sebagai kubu itu diobok-obok oleh politisi, baik istilahnya terkait dengan pilkada, terkait dengan pemilihan-pemilihan apalah. Kita tetap satu arah, satu tujuan, satu komitmen, itu saja kepada teman-teman. Saya berharap tetap menjaga marwah kubu itu. Oke, terima kasih nih ya Mamaku Muali. Silakan Mamaku Rafiq, pesannya apa? Closing statement untuk pemirsa di rumah. Silakan singkat saja Mamaku. Pesan untuk para pemirsa RCTV, silakan untuk berpolitik, tapi tetap jaga kebersamaan dan persatuan dan kerukunan kita warga sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mamaku Muali, Mamaku Rafiq sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, kemudian juga terima kasih untuk yang sudah interaktif langsung. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.